Selamat datang di IG Brawijaya Clay Journal. Climate change is the challenge of our time. We must act now before it's too late. Pernah nggak sih kamu ngerasa cemas atau mungkin marah gitu pas lihat berita soal perubahan iklim, tapi habis itu ya udah nggak ngapa-ngapain? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa perasaan yang kuat banget itu justru bisa jadi bumerang buat kita bertindak. Ribuan tahun yang lalu loh, teks kuno Kakawin Ramayana itu menggambarkan alam Indonesia dengan puitis sekali. Ini kayak gambaran surga di bumi. Ini nunjukin betapa dalamnya hubungan kita sama alam dari dulu banget. Tapi kalau sekarang, keindahan itu sering banget keganti sama potret krisis di media sosial kita kan, banjir, hutan gundul, polusi di mana-mana. Nah, pas kita lihat gambar-gambar kayak gini, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pikiran dan perasaan kita? Oke, semuanya itu berawal dari sini. Tempat yang kita semua udah kenal baik, ya, lini masa media sosial kita. Gambar-gambar ini tuh bisa ngebangkitin emosi yang kuat banget. Ada rasa sedih, marah, cemas, bahkan kadang-kadang rasa putus asa. Dan ini wajar banget kok, reaksi yang sangat manusiawi ngelihat krisis sebesar ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, emosi-emosi yang kuat ini tuh bisa jadi bahan bakar buat kita bergeraknya sih? Atau jangan-jangan intensitasnya malah bikin kita capek sendiri, burn out gitu, dan akhirnya nggak ngapa-ngapain? Ini nih pertanyaan inti yang coba dijawab sama sebuah penelitian keren. Untungnya para peneliti juga penasaran sama dilema ini. Yuk kita lihat gimana cara mereka mencoba mecahin misteri emosi ini secara ilmiah. Jadi ada sebuah studi dari Universitas Brawijaya yang mengamati 501 pengguna Instagram di Indonesia. Tujuannya, buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas disodorin konten soal iklim. Alurnya mungkin kelihatan ribet ya, tapi intinya simpel kok. Jadi, sebelum nunjukin gambar-gambar krisis iklim, peneliti ngukur dulu keyakinan awal setiap peserta. Terus, mereka dibagi-bagi ke beberapa kelompok, di mana tiap kelompok dapat cara ngelola emosi yang beda-beda. Para peserta ini diminta secara acak buat nerapin salah satu dari 4 strategi ini. Yang pertama, mindful, cuma ngamatin aja perasaan yang muncul, apa adanya. Kedua, reappraisal, nyoba nyari sisi positif dari gambar yang dilihat. Ketiga, suppression, nahan dan nyembunyiin perasaan. Dan yang keempat, distraction, ngalihin perhatian ke hal lain sama sekali. Nah, di awal-awal hasilnya tuh kelihatan jelas dan ngeyakinin banget. Seolah-olah para peneliti ini udah nemuin kunci utama buat ngebuka kesadaran soal iklim. Hasilnya cukup jelas ya di sini. Seperti yang bisa kita lihat di grafik, strategi mindful atau mengamati perasaan apa adanya, itu bikin orang paling ngerasa kalau isu ini relevan buat mereka. Emosi negatif kayak sedih dan marah yang mereka rasain juga jadi yang paling kuat. Jadi, kesimpulan sementaranya gini. Dengan cara sadar merhatiin perasaan kita tanpa ngejudge, isu perubahan iklim tuh jadi lebih personal dan lebih mendesak. Kedengarannya logis banget kan? Tapi, ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Disinilah kita bakal lihat temuan inti yang benar-benar mengejutkan dan ngebalikin semua asumsi awal tadi. Kunci dari kejutan ini tuh satu kata, skeptisisme. Ini bukan sekedar nggak percaya ya, tapi lebih ke keraguan soal faktanya, soal penyebabnya beneran manusia atau bukan, soal seberapa serius dampaknya, sampai ke solusi-solusi yang ditawarin. Dan disinilah plot twistnya. Pas para peneliti misahin data berdasarkan tingkat skeptisisme peserta, mereka nemuin sesuatu yang luar biasa. Buat kelompok yang sangat skeptis, hasil yang tadinya positif, jadi berbalik 180 derajat. Disinilah semuanya jadi kebalik. Harapannya kan, strategi mindful itu bikin orang jadi pengen bertindak. Tapi buat mereka yang skeptis, yang terjadi malah sebaliknya. Maksa diri mereka buat fokus ke emosi negatif soal isu yang mereka raguin itu, ternyata capek banget secara mental. Dan kecapean itu justru ngebunuh niat mereka untuk bertindak. Grafik ini bukti paling jelasnya. Coba deh, fokus ke garis yang solid. Itu yang mewakili strategi mindful. Lihat kan, gimana garis itu anjlok tajam ke kanan? Itu artinya, makin skeptis seseorang, niatnya buat bertindak malah makin rendah pas pakai strategi ini. Inilah efek bumerang yang sesungguhnya. Secara psikologis, ini namanya dilema kontrol diri. Jadi orang-orang skeptis ini tuh nggak cuma harus ngatur emosi pas lihat gambar, tapi di saat yang sama, mereka juga harus kontrol keraguan mereka sendiri. Usaha double ini nguras energi mental banget, dan akhirnya ya itu matiin motivasi mereka. Oke, jadi
Apa artinya semua ini buat kita? Yuk kita masuk ke bagian terakhir buat ngerangkum pelajaran penting dari temuan yang mengejutkan ini. Ini dia beberapa poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, komunikasi soal iklim itu nggak bisa dipukul rata. Kedua, keyakinan kita, termasuk rasa skeptis, itu kayak filter yang kuat banget. Ketiga, strategi yang paling bagus buat satu orang, bisa jadi yang paling buruk buat orang lain. Dan yang paling penting, ngertiin siapa audiens kita itu jauh lebih krusial daripada sekedar nyiapin pesan yang sempurna. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Aksi nyata itu nggak cuma lahir dari emosi yang meledak-ledak, tapi dari gabungan antara hati yang bisa ngelola perasaan dan pikiran yang yakin sama apa yang harus dilakuin. Dua-duanya harus jalan bareng. Dan pada akhirnya, ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua. Usaha nyelamatin planet kita ini bukan cuma soal teknologi atau kebijakan loh, tapi juga soal pertempuran di dalam pikiran kita sendiri. Ngertiin psikologi di balik cara kita ngerasa, mikir, dan bertindak, itu adalah langkah pertama yang paling fundamental. Kalau kamu penasaran dan pengen tahu lebih dalam lagi, semua detail lengkap dari penelitian ini bisa ditemuin di jurnal Motivation and Emotion dengan nomor DOI yang ada di layar. Riset ini udah dipublikasikan secara global untuk masa depan lingkungan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.